Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perhubungan. Kali ini guys, kita kedatangan tamu spesial, yaitu Bang Umri Saparudin. Tangan lu. Kali ini kita ngobrol-ngobrol aja kan. Gimana Bang? Apa kabar Bang? Alhamdulillah sehat. Apa yang kita bahas ini Bang? Perkembangan pekerjaan. Masalah kerja gimana? Oh ya, Abang udah berapa tahun nih kerja di Dinas Perhubungan Aceh Tamiang? Berapa 2005 Bang. 2005 honor. Kerja dari 2003. Oh, 2003 berarti 2021 nih ya. 2023 20 tahun. 20 tahun. Luar biasa. Luar biasa. Itu kok di militeran Abang, pangkat Abang apa tuh kira-kira? Berapa tahun tadi? 20 tahun. 20 tahun. Pengabdi. Apa itu? AKBP. Di militer. Udah. Kalau secara reguler AKP mungkin ya. AKP. Udah bisa jadi Kapolsek gitu. Oh. Tapi Abang malas ya? Ya. Siapa? Nggak mau Abang di militeran ya? Oh, nggak mau jadi Kapolres ya? Jadi Kapolsek ya? Sebenarnya bukan nggak mau, mungkin rezekinya aja belum situ ya. Ya, kalau dengar-dengar Abang lu ditarik ke perhubungan. Ditarik ke perhubungan? Nggak? Enggak. Memang Abang masuk perhubungan? Aslinya di perhubungan. Oh iya. Gimana Bang kondisi di Aceh Tamiang nih masalah corona? Apa sudah teratasi apa masih zona merah? Kalau menurut pantauan yang kita lihat, sepertinya nih ya ikuti skenario aja nih, skenario permainan ya. Permainan siapa tuh Bang? Nggak ngerti lah kita tuh pejabat tinggi tuh kan. Tinggi ya? Tinggi yang Sama kita nih mana nggak ada pengaruh? ada pengaruhnya. Pengaruhnya paling perekonomian kita kan makin parah terus lah. Apalagi untuk kalangan kita nih tenaga honorer, penghasilan di gaji aja. Kalau untuk pendapatan lain kenapa nama repo pusing gitu ya, kitanya yang pusing tuh. Pejabat tinggi tuh biasa aja lah dia, makin apa kan, makin enjoy dia mungkin. Jadi Abang ngerak job-job samping nih macam abang yang kemarin, kemarin. Samping adalah kalau kita harapkan untuk gaji honorer ya tahu sendiri lah kan, untuk hidup berkeluarga ya disyukuri aja. Syukuri itu gimana? Kuncinya itu. Mungkin kok untuk anak lajang masih sanggup Bang ya? Untuk keluarga udah ini ya? Kalau lajang pun Sanggup nggak? kalikan aja lah, rokok sebungkus berapa sekarang kan? Iya. Rokok aja 20.000. Lain minumnya mungkin kenakalan lainnya lagi. Iya. Jadi harapan Abang untuk anak honor nih diapain nih cocoknya kira-kira? Anak honor di Tamiang nih, khususnya di sub lah, di kantor kita nih. Apa disejahterakan, apa diumrohkan, apa yang mana? Iya. Maunya kita kan ya kesejahteraan lah, cuma rasanya udah hampir 20 tahun kan gambaran tidak ada gitu kan. Isu lebih banyak Bang ya, tiap hari Bang. Isu ya. Maksudnya guys, setiap tahun guys, isu dari media sosial anak honor. Dalam 2005 diangkat. Ya, tiap tahun itu mau angin surga. surga. Nyataannya kosong ya. Yes. Apalagi kok dekat masa kampanye guys. Wes
Kalau bisa besok ada mau diangkat itu sebelum pencoblosan ya. Pemutihan, Pemutihan. tapi sampai akhir masa jabatan rambut yang putih guys. Ada sampai pensiun ya kan, pensiun dari dunia pun ada tenaga honorer ya. Cuma janji-janji surga aja ya. Iya, sampai dia pensiun dari dunia nih guys. Belum juga terangkat. Kalau gaji kenaikannya nunggu mungkin 5 tahun. Untuk kesejahteraan naik gaji belum ada gambaran. Naik S100 nunggunya 5 tahun, 7 tahun, 8 tahun baru. Iya guys, dulu pernah naik 100, tapi pemberkasannya macam tes Pertamina guys. Iya guys, pakai ini kayak gitu. Ya alhamdulillah juga lah. Bersyukur ya. Kuncinya bersyukur. Karena ada hadisnya tuh kan, Mbak. Jika kita banyak bersyukur maka akan ditambah nikmatnya. Syukuri anakmu maka akan kutambah nikmat anakmu. Syukuri istrimu maka akan jangan tambah istri ya. Tuh. Jadi dengar abang kemarin debat masalah sholat sunnah sama Komandan Husni. Gimana tuh bang sebenarnya sholat sunnah yang wajib? Sebenarnya bukan debat doh, itu tukar pikiran ya. Pikiran saling mengingatkan aja untuk kebaikan ya. Jadi biar pemirsa ini tahu nih yang dianjurkan itu sholat sunnah itu gimana tiap hari. Kalau menurut yang saya tahu kurang paham juga ya, tapi setahu saya kalau sholat sunnah rawatib itu keseluruhannya sebanyak 12 rakaat satu hari itu kan? Satu hari di 5 sholat fardu itulah ya. Kemudian terbagi-bagi tuh. Sebelum sholat subuh, sebelum sholat zuhur, setelah sholat zuhur, sebelum asar, setelah sholat maghrib, sebelum isya, setelah isya kan ada cuma itu kayak rumah makan gitu. Ya guys, katanya pernah awak dengar juga kok kita melakukan sholat sunnah tuh di bangunan istana, di bangunan istana. Oh, full 12 rakaat satu hari. Komandan Husni datang pula nih. Tadi mau bawa buku ngaji anaknya. Bukti ya. Jadi abang di dinas perhubungan ini posisi abang di mana bang? Boleh tahu pemirsa nih. Untuk saat ini atau selama bekerja? Saat ini abang? Saat ini sementara masih di bagian sub umum dan kepegawaian, bagian operator. Oh, bagian operator ya. Tapi kalau untuk selama di perhubungan udah di semua ini udah semua ini. Semua. Iya guys, dulu abang Umri ini pernah di komandan di Danru di terminal. Ya. Cuma lama Lalin pernah. Oh, lalu lintas pernah. Sungai udah. Sungai pernah. Jadi semua bidang di perhubungan ini udah pernah dites sama Abang Umri. PKB pengujian. Oh, belum ya pengujian lu pernah juga dulu. Cuma masih di kantor ya kan, bagian belajar, bagian apa itu, ketok apa itu, ketok plat ketok magic ya. Masih ada almarhum siapa, M. Dahlan ya, sesepuh kan. Oh iya, senior ini sudah almarhum ya. Jadi bang, saya nanya nih, kawan-kawan kita atau rekan kerja kita yang menurut abang paling baik siapa bang? Orangnya enak. Kerja yang paling baik, paling baik. Nanti rekan. Atasan boleh, rekan. Ada, kalau untuk kerja itu ya sama aja semua rekan tuh kan. Paling rajin bang, paling rajin. Paling rajin ya bisa, karena nggak ada kapasitas kita untuk menilai itu kan. Sama aja. Habis itu kalau yang paling lucu
paling lucu ada sebagian rekan-rekan kita kan Apa tuh? untuk menghibur. Udah Nggak mau sebutkan. nggak usah ya. Makasih ya. Oh iya guys, ini bentar lagi nih ulang Ya. tahun Dinas Perhubungan. Ya. Tanggal berapa? 27 ya? Tanggal 17 lah ya. 17 ya. Lupa 17 guys. September ya. Harapan abang apa nih untuk Dinas Perhubungan yang sedang berulang tahun bentar lagi nih, khususnya di sub kita nih. Sebenarnya kita harapannya apa? Kita yang berharap Kita yang berapa? pada dinas untuk kesejahteraan kita, bukan perhubungan yang berharap sama kita ya. Oh gitu kan. Dinaikkan apa kesejahteraan lebih perhatian lagi mas. Staff-staffnya ini kan. Betul. Bang, kira-kira nih ada bikin acara nggak bang? Ulang tahun nih. Dengar nggak? Kalau saya dengar informasi yang ada, rencananya akan dibuat seperti tahun sebelumnya, rencana apa acara penghargaan gitu juga lah, jenis penghargaan tuh ASN gitu. Dan PDPK Ya, apa aja bang nominasinya? kalau tahun lalu ya kan ASN berprestasi ya cuma itu. Cuman itu bang. Ya, Aku berprestasi aja. kategorinya itulah. Yang malas nggak dikasih penghargaan mas? Belum tahu kita ya tahun ini. Bisa jadi mungkin ada nominasi masuk. Apa Iya. nominasi ya? Maunya ada juga tuh. Bisa di setel ya. Biar cepat ya Pak dipensiunkan ya. Dapat penghargaan langsung dia apa? Pensiun ya. Mutasi. Ya. Mutasi masih penting pensiun. Oh ini dia. Kayak pengalaman menarik. Selama abang bekerja hampir 20 tahun di Dinas Perhubungan ini banyak pasti pengalaman. Tadi terminal, tadi ruangan umum, bagian umum. Apa bang kira-kira ya? Pengalaman menarik. Pengalaman menarik, yang berkesan ya. Kalau di lapangan ya yang berkesan itu ya banyak kenalan di luar lah ya. Supir gitu, supir motor. Supir dan lain-lain itu banyak tuh namanya di lapangan ya, bermacam tuh. Tapi kalau di kantor ini kesannya ya bercanda-canda aja lah sama rekan-rekan kerja. Seluruh ya. Untuk hiburan biar apa, biar fresh ya. Jadi guys, selama hampir 20 tahun Bang Umri kerja di Dinas Perhubungan nih, Dinas Perhubungan ini belum ada kantor, Mas. Belum ada kantor sendiri, Mas. Belum ada. Jadi gimana Bang kira-kira harapan Abang? Nggak bisa dibuatkan kantor satu untuk kita. Kantor pribadi ya kan? Itu Nggak ada tuh Bang anggarannya. sulit untuk menjelaskan itu karena kan di luar kapasitas kita itu. Ya guys, jadi gitu guys. Kami belum pernah ada kantor. Dari dulu sewa aja. Kalau sekarang numpang nih ya. Sekarang numpang, nggak nyewa, Mas. Nggak nyewa ya. Enggak. Kan kongsi 2 sama Kominfo kerjasamanya. Orang nyari Dinas Perhubungan nggak ada itu lah. Kalau cari di Maps apa di mana ya kan? Yang ada kantor Diskominsan. Pas di terminal dulu, abang dan dulu Ya, itu membawahi berapa orang tuh bang dan 5 kan? 5 Ganas juga bang. 5 orang. Lama itu. Lama Kita berapa tahun? Hampir 7 tahunan juga di apa? terminal Di kan? terminalnya. Banyak mau masuk itu Oh, rahasia negara bang. bahasa negara itu. Kawan kental abang di sini siapa bang? Kira-kira?
Kawan apa tuh? Kawan kental abang siapa sih? Kawan kental. Semua, semua dianggap kawan kental ya kan. Di lingkungan bekerja ya. Tak biar kompak ya. Habis itu kepala dinas. Kita bahas kepala dinas guys. Selama abang di sini kan udah banyak nih kepala dinas. Yang paling geng nih siapa bang? Yang paling mantap. Selama ini Dari Pak siapa tuh? Dari Pak Ariman kan? Kalau untuk kepala dinas yang luar biasa menurut saya ya kepala dinas Pak Sapril Antoni itu. Tuh. Wibawa dinas perhubungan luar biasa itu menurut saya. Disegani Pak. Ya. Yes. Sekedar info, Pak Sapril Antoni itu mantan Kapolres Aceh Samiang Pak. Dulu dia pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Aceh Samiang. Dinas perhubungan. Kepala Dinas Perhubungan Aceh Samiang. Abang terangkat masa dia enggak? Enggak. Itu untuk terangkat berapa orang? 50 orang. Kurang lebih ya. Saya yang terangkat masa dia. Jadi pas di masa kepemimpinan beliau, Dinas Perhubungan dulu disegani. Ya. Bukan segan sama Dinas Perhubungan, disegan sama dia. Wibawa dinas perhubungan pun luar biasa itu kan. Dengan apa namanya staff-staffnya. Jadi dia kepemimpinan dia kebawa sampai ke anak buah. Jadi anak buah pun segan. Oh gitu Pak ya. Loyalitasnya pun ada dia. Apa yang paling abang ingat dari masa kepemimpinan dia? Kepemimpinan beliau. Bapak Sapril ya. Apa ini? Sapril dulu kalau masih saya di terminal ya. Loyalitasnya itu tinggi tuh. Udah tuh berbaginya lumayan ya. Gimana kabar beliau sekarang nih? Kurang tahu saya. Dulu calon anggota dewan juga pernah. Ya. Jadi saya harap pada Pak Sapril sehat selalu dimanapun berada. Nggak salah di Bandar rumah sekarang. Oh gitu ya. Abang masih ingat kepala dinas kita siapa ya bang? Dari abang pertama kerja. Siapa menurut kamu? Pertama almarhum Ariman. Pak almarhum Ariman. Ya. Habis itu Hayatul Kamal ya. Oh Pak Adi. Pak Ade. Habis itu Sarul Amri ya. Oh Pak Sarul. Pak Cis. Habis itu masuk Pak Soibun atau Pak Hidayat atau Pak Soibun. Oh Pak Soibun. Ya Pak Soibun atau Pak Hidayat. Pak Soibun. Soibun ya. Soibun. Habis itu Pak Sapril ya. Pak Sapril. Habis itu Pak Hidayat. Pak Dayat. Kumis tuh. Pak Dayat ya. Yang orang dari Aceh mana tuh? Taknya mana? Bukan. Dari luas. Ya dari luas sekitar gitulah. Hidayat. Setelah itu Pak Sarul Wandiman ya. Sarul Wandiman. Habis itu kembali ke Pak Helmi ya. Pak Helmi setelah ya. Pak Helmi. Pak Helmi. Habis itu setelah ini Pak Sarul Wandiman lagi ya 2 kali. Pak Sarul Wandiman 2 kali. Pak Ade. Oh ya Pak Ade ya. Kurang paham juga, cuma itulah pimpinan yang ada itu. Sampai sekarang Pak Soibun lagi. Kalau awak Pak Helmi itu guys, sekedar info ya. Dulu kami zaman dia lah
Idul Adha potong lembu. Kurban ya. Kurban. Ya. Dapat daging kurban ya. Dapat daging kurban. Ya, itu kenang-kenangan juga dari beliau. Habis itu kenangannya lagi pas turnamen futsal lawan Polres Raja Tamiang. Jadi saya nyetak gol nih sama kawan Sipol ya. Kasihnya 300 loh. Luar biasa. Ya, 300 kan diejek ya sama polisi-polisi itu kan. Yeah. Kadis pulang, ngapain dah. Siapa nyetak katanya, kasih 300. Mau bagi-bagi lah kan tuh. Habis itu mau dipecat pun zaman dia juga. Yang awak sakit uang. Jadi saya pernah sakit dulu kan, masuk. Mau di gas down ya. Ini apa nih, sakit apa yang nih gitu ya. Jadi trial pakai lobby nggak jadi dipecat. Hampir dipecat. Hampir dipecat. Zaman masa beliau. Tapi saya ingatnya lembu tadi. Kurban tadi itu. Dapat daging kurban. Ya, itu suatu apresiasi juga. Apresiasi juga. Sama main futsal tadi, mendukung deh. Kalau kabit loh. Kabit yang paling paten apa nih? Yang paling berkesan? Kabit. Pemimpinnya sama kita nggak ada, sama aja lah. Sama aja, Mai. Sama aja. Kalau saya, guys, Pak Darin. Pak Darin itu senior di perempuan. Kenapa Pak Darin? Karena pas saya dimarah-marahin, dia yang bela. Iya, karena ada kepentingan ya. Karena kemarin tuh nak marah sama Bu Erna ya kan, nggak pernah masuk poskotis, tapi duit dikasih. Besar jasa beliau. Dari Effendi ya. Pak Darin Effendi Siregar udah pensiun, masih sehat, alhamdulillah. Oke guys, itulah obrolan kita sama Bang Umri Saparudin. Terima kasih atas perhatiannya. Salam berhubungan.